Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Andit. Di video kali ini saya ingin mencoba menjelaskan ya kendala-kendala apa saja yang dialami oleh penderita anxiety ya, sehingga teman-teman penderita anxiety sulit untuk sembuh dari anxiety-nya ya. Dan sekaligus saya di sini juga akan memberikan pemahaman atau caranya ya, solusinya agar teman-teman bisa namanya terlepas dari anxiety ya. Jadi gini teman-teman, harus disimak, diamati ya, dan ditelaah ya video kali ini agar teman-teman mengerti ya. Baik, yang pertama ya, kendala-kendala yang biasa dialami oleh teman-teman penderita anxiety apa saja diantaranya. Yang pertama, masih sulit membodo amatkan sensasi. Itu ya. Jadi masih banyak teman-teman penderita anxiety yang sulit membodo amatkan sensasi. Ya, teman-teman penderita anxiety masih cemas, masih takut, masih panik, dan juga masih mikirin sensasi. Ya, sadar nggak teman-teman? Ya, makanya teman-teman nggak sembuh-sembuh kan? Karena apa? Itu teman-teman masih selalu cemas, masih takut, masih panik, masih mikirin sensasi. Ya, karena apa teman-teman? Jadi teman-teman harus tahu tugasnya sensasi itu apa. Tugasnya sensasi itu muncul dan dirasakan oleh penderita anxiety itu apa. Biar teman-teman tahu nih, saya kasih tahu ya. Jadi tugasnya sensasi muncul dan dirasakan oleh teman-teman penderita agar teman-teman itu selalu takut ya, selalu cemas, selalu panik, dan selalu memikirkan sensasi. Ya, itu dia. Dan akhirnya apa? Yang disebabkan dari cemas, panik, takut, gelisah, itu akhirnya menyebabkan asam lambung teman-teman berlebih. Dan setelah asam lambung teman-teman berlebih ya, itu jadi ngantri itu. Sensasi jadi ngantri, itu dia. Oke, sensasi A nih yang saat ini teman-teman alami ya, rasakan ya, akhirnya anggap aja sembuh nih. Udah ngantri nih yang B. Oh ya, oke, akhirnya sembuh nih. Udah ngantri lagi yang C. Ya, berjejer tuh sampai Z tuh teman-teman, asal teman-teman tahu. Ya, itu dia. Makanya teman-teman harus bisa yang namanya membodo amatkan sensasi, mencuekkan sensasi walaupun teman-teman merasakan. Itu dia sulitnya teman-teman. Seninya orang mau sembuh dari anxiety harus bisa membodo amatkan sensasi dan mencuekkan sensasi yang ia rasakan. Itu makanya banyak teman-teman ya kan yang bicara sama saya, gimana saya mau bisa membodo amatkan mas, bagaimana saya mau bisa mencuekkan mas, orang saya rasakan. Itu dia seninya ya, seninya di situ ya. Yang bikin penderita bisa sampai 10 tahun, 20 tahun gak sembuh itu karena teman-teman gak bisa membodo amatkan sensasi, gak bisa mencuekkan sensasi, dan akhirnya asam lambung selalu berlebih. Itu teman-teman ya. Masih banyak teman-teman di luaran ya, yang lain nih teman-teman udah pada berjuang ya. Teman-teman udah banyak yang berjuang membodo amatkan sensasi, mencuekkan sensasi ya. Dia melatih mentalnya. Tapi masih banyak teman-teman yang saat ini ya masih bingung. Bingung mikirin sensasi, masih takut sama sensasi, masih cemas sama sensasi ya. Masih banyak yang nanya, Mas Andit, sensasi ini nih merupakan sensasi dari asam lambung bukan? Mas Andit, cara sembuhnya bagaimana nih sensasi ini? Minta solusinya dong. Mas Andit merasakan nggak sensasi ini? Ya, itu. Yang lain udah pada berjuang, dia masih bingung, masih nanya-nanya. Ya, bagaimana teman-teman mau sembuh kalau kayak gitu? Iya, terus
Masih banyak yang nanya juga, Mas Andit, sensasi ini sensasi asam lambung bukan? Mas Andit, sensasi ini merupakan efek dari asam lambung bukan? Ya, masih bingung dia. Ya, kan di dalam video ini nggak mungkin saya menjelaskan yang namanya sensasi. Sensasi itu udah kayak absen. Nomor 1 pusing, nomor 2 vertigo, nomor 3 burem mata ngeblur, nomor 4 telinga berdenging, sampai sekian banyak ya kan nggak mungkin. Makanya saya merangkumnya untuk terkait sensasi, saya merangkumnya semua sensasi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu loh teman-teman. Tapi masih banyak teman-teman yang menyebutkan per item-item, ini sensasi asam lambung apa bukan, ini merupakan efek dari asam lambung apa bukan. Itu ya, jadi teman-teman tuh ayo kalau mau sembuh dari anxiety, dilatih ya, kuatkan mental teman-teman untuk membodoh amatkan sensasi, mencuekkan sensasi agar asam lambung teman-teman itu normal. Ya, itu dia. Makanya banyak teman-teman yang gak sembuh-sembuh. Itu karena teman-teman tidak bisa namanya membodoh amatkan sensasi. Ya, masih kerjaannya ngeluhin sensasi terus saja, dikeluhin tiap hari, ngeluh terus, luar biasa. Kerjaannya mikirin sensasi terus. Ya, itu dia. Sadar nggak teman-teman? Ya, coba koreksi diri, koreksi diri. Ya, itu dia. Terus banyak juga ya, teman-teman ini masih hobinya membahas sensasi. Ya, hobinya masih membahas sensasi. Ya, seneng dia ngebahas sensasi, seneng. Ngomongin sensasi itu seneng. Ngebanding-bandingin sensasi itu seneng. Ya, membanding-bandingkan, menyamakan, mengkait-kaitkan. Ya, itu dia. Menganalisa, ya kan, dan akhirnya memvonis. Ya, saya yakin nih teman-teman penderita tuh pasti punya CS-CS ya, sahabat-sahabat anxiety. Ya, saling chatting, saling teleponan, ngebahas sensasi. Ya, itu dia. Nggak usah kayak gitu, nggak usah. Itu dia. Karena kenapa? Teman-teman jadi dunianya itu dunia kecemasan, dunia penyakit. Yang harusnya teman-teman itu hidup normal. Teman-teman harus bisa memperlakukan diri teman-teman selayaknya manusia normal seperti dulu. Itu pikirannya ke masa depan, pikirannya mikirin keluarga, mikirin ekonomi, mikirin pekerjaan. Iya, jangan selalu mikirin penyakit, ngebahas penyakit, ngomongin penyakit. Iya, ngeluhin penyakit. Gimana teman-teman mau sembuh kalau kayak gitu? Iya, ayo semangat teman-teman ya. Jangan mau kalah sama anxiety, lawan. Latih mental kalian, latih, bangkitin semangat kalian, paksa semangat. Itu kalau mau sembuh itu lebih baik teman-teman nangis melawan daripada menangis mengeluh. Ya, saya sebagai mentor nggak bisa ngobatin teman-teman. Saya mentor bertugas mensupport, menyemangati teman-teman, membangkitkan mental teman-teman agar teman-teman semangat bangkit dari keterpurukan. Masih banyak ini orang yang sayang sama kita. Ya, dan masih banyak keluarga, orang-orang lain itu yang harus kita banggakan, kita sayang. Jangan kita malah mikirin penyakit mulu. Bangkit ya, teman-teman. Jadi gini ya, selanjutnya masih banyak nih soalnya teman-teman kendala-kendalanya ya. Jadi kendala yang kedua ya, teman-teman masih sulit mengendalikan pikiran. Ya, teman-teman masih sulit mengendalikan pikiran. Ya, teman-teman masih mengliarkan ya, diliarkan pikiran, diliarkan. Ya, bebas itu pikiran, bebas menakuti teman-teman sendiri. Gitu. Tidak bisa mengkontrol, tidak bisa mengendalikan pikiran. Ya, pikiran teman-teman itu teman-teman arahkan yang ke negatif. Teman-teman arahkan untuk menakuti dirinya sendiri, diri teman-teman sendiri. Ya, pikiran itu nggak ada batasan teman-teman. Selama teman-teman nggak bisa kendalikan, nggak bisa kontrol, itu nggak ada batasan.
Nggak ada batasan, bisa melebar kemana-mana, mencabang kemana-mana. Ya, dan akhirnya apa? Teman-teman jadi takut sendiri. Jadi takut sendiri. Ya, sekarang saya tanya, teman-teman itu sakit apa? Ya, coba kita main bernalar. Coba buka hati kamu, buka pikiranmu. Ya, saya tanya, kamu itu sakit apa? Ya, nih mohon maaf banget. Orang yang sakit jantung ya, udah pasang ring, dia masih bisa bahagia. Dia masih bisa seneng. Dia masih bisa makan enak. Dia masih bisa tidur pules. Ya, dia masih bisa kerja. Ya, itu dia. Orang yang sakit beneran ya, orang yang sakit beneran, kayak sakit jantung, kayak sakit tumor, kayak sakit kanker, ya yang serem-serem itu masih bisa bahagia, masih bisa seneng, masih percaya diri, masih bisa tidur nyenyak. Ya, lah kalian sakit apa? Kok sampai kalian gak bisa bahagia, gak bisa seneng, gak bisa ceria, gak punya semangat hidup, gak percaya diri, ya, gak punya masa depan, gak punya cita-cita lagi. Ya, sakit apa saya tanya? Ya, mikir gak? Teman-teman rasakan gak itu semua? Hampa, hati teman-teman hampa. Ya, karena teman-teman sakit pikiran. Ya, itu pikiran. Kuncinya di pikiran, karena teman-teman sakit pikiran, makanya badan teman-teman juga sakit. Iya, itu dia. Mau tahu nggak teman-teman sakitnya seperti apa? Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Ya, kurang lebih seperti ini. Kurang lebih ya. Misalnya, kita lagi nongkrong nih sama teman-teman rame. Nah, tiba-tiba saya ngomong sama si A. A, sana. Tuh, kamu masuk rumah itu, ya. Itu rumah angker. Itu rumah banyak setannya, banyak penampakannya, gelap, udah lama nggak berpenghuni. Kamu masuk sana. Kita nih tunggu di sini, ya. Udah sana masuk. Nah, akhirnya tuh si A masuk tuh. Ya, yang diingat, yang dipikir, yang direkam adalah omongan-omongan yang jelek, omongan-omongan yang menakutkan. Pada saat teman-teman berada di dalam rumah angker tersebut, ya, karena teman-teman berpikir yang jelek, ingat omongan teman-teman yang jelek-jelek, ya kan, kayak setan, kayak gelap, angker, banyak penampakan, ya. Akhirnya apa teman-teman? Di dalam rumah kosong itu tuh teman-teman merasakan sensasi. Muncul itu sensasi seperti jantung berdebar, keringat dingin, bulu kuduk berdiri, lemes, ya kan? Ya kan, itu sensasi dirasakan dia. Ya, jadi aduh, rasanya nggak tenang. Hati itu jadi nggak tenang, jadi takut, pengennya cepet pulang, pengennya cepet keluar dari rumah itu kan, itu dia. Ya, padahal teman-teman di dalam rumah angker itu nggak diapa-apain, tapi sensasi muncul dan nyata teman-teman rasakan. Ya, dan akhirnya saya bilang, sini, ya, udah sini keluar, gabung lagi, ngumpul lagi sama teman-teman sini. Ya, akhirnya dia keluar tuh dari rumah angker itu, ya, udah ngumpul lagi sama kita teman-teman. Dan si A itu udah akhirnya sudah tenang, sudah rileks, udah aman, nyaman. Semua sensasi yang ada di dalam rumah angker itu hilang seketika. Hilang seketika tanpa diobatin. Itulah penyakit teman-teman seperti itu. Sensasi muncul, nyata teman-teman rasakan disebabkan oleh ketakutan pikiran teman sendiri. Rasa takut, rasa cemas, rasa gelisah, rasa khawatir, itu dia. Makanya saya selalu mengajarkan membodo amatkan sensasi. Tenang, rileks, agar kenapa? Sensasinya nggak teman-teman rasakan, hilang sensasinya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Harus bisa teman-teman mengendalikan pikiran teman-teman. Ya, jangan selalu pikiran menakuti diri sendiri. Ya, salah sendiri, akhirnya ngerasain kan sensasinya.
Ya, giliran sensasinya muncul, takut sendiri. Ya salah sendiri, ya kan? Orang di luar sana banyak yang bahagia, banyak seneng. Ya teman-teman di sini masih nakutin diri sendiri. Ya, itu semangat. Ya semangat. Kan teman-teman bagaimanapun juga teman-teman penderita anxiety dulu pernah sehat, pernah normal pikirannya. Enak nggak? Enak kan? Mau main, tinggal main. Ya, orang tua ngomel, lu main mulu tong, ya kan? Disuruh diem di rumah baik susah banget lu, ya kan? Orang Betawi ngomong gitu. Ya elah mak, kagak betah di rumah mak. Otaknya tuh pengennya main terus. Lah orang anxiety, ya kalau dia udah kena anxiety, maunya di rumah terus, takut keluar. Itu, ya teman-teman harus ngerti dan paham. Ya latih, dikelola, dikendalikan pikiran teman-teman. Jangan selalu liar menakuti diri sendiri. Ya teman-teman tuh selalu menakuti diri sendiri melalui pikiran teman-teman sendiri. Ya teman-teman adalah nahkoda bagi diri teman sendiri. Ya teman-teman mau mengarahkan pikiran ke takut, ya ke berani, ke sedih, ke seneng. Ya itu semua tergantung teman-teman sendiri. Latih dan dibiasakan, latih dan lawan. Itu, ya semangat teman-teman. Jangan mau kita tuh dibawa ke dunia alam sadar, ya dibawa ke alam ilusi, hayalan. Jangan mau. Kita harus bisa dominan alam sadar, kita harus bisa dominan daripada alam bawah sadar kita. Ya semangat teman-teman kalau mau sembuh. Oke, ya saya mentor aja semangat kok, ya semangat. Masa teman-teman nggak semangat? Nah, baik, masih ada lagi nih kendalanya ya. Yang ketiga ya, masih banyak rasa takut. Ya, masih banyak rasa takut. Ya, coba cek di video YouTube saya, komentar-komentar yang banyak yang masih rasanya takut. Ya, masih banyak ya teman-teman masih takut. Takut gila, ya, takut pingsan, takut mati. Ya itu aja. Mati nggak teman-teman sampai saat ini? Enggak. Gila nggak teman-teman sampai saat ini? Enggak. Pingsan nggak teman-teman sampai saat ini? Enggak. Kenapa selalu dipikirkan? Ya, kenapa selalu dicemaskan sampai berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun? Ya, sudah jelas nggak akan terjadi. Ya, pingsan tuh nggak akan terjadi teman-teman. Cuma pikiran teman-teman aja ini yang menganggap diri teman-teman sakit, teman-teman lemes, teman-teman nggak kuat. Ya akhirnya teman-teman kembangin pikirannya, aduh nanti takut pingsan, aduh nanti kalau saya pingsan nggak bagaimana. Itu karena teman-teman selalu menganggap diri teman-teman tuh sakit, salah sendiri. Ya salah sendiri. Ya terus teman-teman berpikir, aduh saya takut gila, saya takut gila. Gila enggak? Enggak, salah sendiri. Kenapa pikiran teman-teman selalu mengarahkan ke takut gila terus? Ya, makanya dilatih, dikendalikan pikiran teman-teman. Ya, ini juga takut mati. Ya, orang kok mikirin takut mati terus. Ya, ingat nggak waktu teman-teman sehat dulu? Ya, hidup beraktivitas seperti normal. Iya, pernah teman-teman terbesit mikirin takut mati? Enggak, enggak. Ya, itu dia. Terus dipikirin terus berbulan-bulan, bertahun-tahun, tapi nggak mati-mati. Bingung ya, bingung kan? Bingung sendiri, salah sendiri. Ya, salah sendiri. Kenapa pikirannya nakut-nakutin diri sendiri? Mikirin takut mati, mengarahnya ke arah rasa takut mati, salah sendiri. Ya, dilawan teman-teman. Jangan takut, udah dikendalikan. Ya, terus saya juga ingin menjelaskan nih terkait masalah masih banyak yang memiliki rasa takut. Contohnya, kan nggak semua teman-teman penderita itu sama ya takutnya apa. Hanya teman-teman sendiri yang tahu. Ya, teman-teman tuh takutnya takut kemana hanya teman-teman sendiri yang tahu. Ya, pokoknya tempat apapun yang menurut teman-teman takut harus teman-teman latih, lawan. Ya, lawan, datengin. Ya.
Itu teman-teman harus bisa bahagia di sana. Teman-teman harus bisa rileks di sana. Teman-teman harus bisa menghadapi sensasi nanti di sana. Karena kenapa? Pasti muncul sensasi. Pasti muncul. Jadi teman-teman harus bisa melawan sensasi itu, membodo amatkan di sana. Iya, itu dia. Pokoknya tempat apapun yang teman-teman takuti, datengin, datengin. Ya, nggak usah takut, dilatih. Itu dia. Makanya sembuh dari penyakit ini yang dibutuhkan adalah mental. Ya, karena kalau teman-teman nggak punya mental, nggak akan berani teman-teman keluar. Ya, misalnya contoh ya, teman-teman takut ke tempat keramaian. Ya, teman-teman berangkat latih sana ke tempat keramaian. Teman-teman takut hujan. Ya, teman-teman harus hujan-hujanan. Ya, teman-teman takut kalau ke pemakaman, ya teman-teman berangkat ke pemakaman. Teman-teman takut sholat jemaah di masjid, ya teman-teman sholat jemaah ke masjid. Ya, lawan, latih. Ya, jangan cuma bisanya ngeluh. Itu dia. Karena kalau teman-teman ngeluh, ya makin melebar kemana-mana. Ya, kalau teman-teman mengeluh, ya diri teman-teman juga terbawa suasana, ya terbawa suasana apa? Ya jadi nggak semangat, itu. Jadi nggak berani, karena teman-teman selalu mengeluh. Nah, makanya sudah jangan mengeluh, bangkit semangat. Kalau emang teman-teman mau sembuh harus bisa bangkit. Ya, semangat dong. Baik, selanjutnya, di sini banyak teman-teman kendalanya yang keempat ya, ingin cepat sembuh instan. Ingin cepat sembuh instan. Ya, itu dia. Nah, yang seperti ini nih, teman-teman saya kasih tahu. Ya, hati-hati ya. Karena orang yang ingin cepat sembuh instan ya, pasti teman-teman itu mencari bagaimana caranya, dan caranya bagaimana biar teman-teman itu bisa cepat sembuh ya. Dan akhirnya itu ada obat bagus loh, bagus buat ini, dibeli ya, karena pengen instan sembuh, dibeli ya, dikonsumsi, sembuh. Enggak, di tempat sana ada yang bagus loh, didatengin ya, terapi di sana, sembuh. Enggak ya, teman-teman mau minum herbal, medis, obat medis, mau datang ke dukun, ke tempat rukiah ya, nggak akan bisa menyembuhkan teman-teman ya. Kalau teman-teman masih bermindset otaknya ingin cepat sembuh instan tanpa harus mengalahkan diri sendiri, nggak akan bisa sembuh. Karena harus ya, kalau orang yang mau sembuh dari penyakit ini, mereka harus bertarung dengan dirinya. Ya, mereka harus bertarung dengan dirinya. Nggak bisa dihindari, harus bertarung. Ya, jangan nunggu uang kalian habis baru kalian sadar. Jangan, udah dari sekarang kamu bangkit, lawan tuh diri kamu. Ya, lawan diri kamu, karena musuhnya emang diri kamu sendiri. Itu, nggak usah mikir gimana caranya biar cepat sembuh, jangan. Bagaimana caranya kita bisa sembuh instan, jangan. Jangan ya. Karena orang yang habis uangnya ya, orang yang habis banyak uangnya karena mereka ingin cepat sembuh instan tanpa melawan dirinya sendiri, tanpa bertarung dengan dirinya sendiri. Itu dia. Ya. Udah ya. Udah cukup. Cukup ya, jangan dilanjutkan lagi itu. Beli-beli sesuatu ya. Itu dia, mengatasnamakan ikhtiar. Jangan. Ikhtiar yang benar adalah ikhtiar melawan dirimu sendiri. Udah. Karena apa? Penyakitmu adalah penyakit pikiran. Jadi obati pikiranmu. Itu yang bisa mengobati pikiranmu hanya dirimu sendiri. Karena pikiran ini tercipta dari dirimu sendiri. Ya, saya kasih tahu ini. Ya. Itu dia. Baik. Yang berikutnya, yang kelima, kendala-kendala bagi teman-teman penderita ya. Masih bingung ya. Banyak teman-teman penderita ini masih bingung dengan penyakit ini. Ya, masih bingung ya. Apa yang harus diobatin masih bingung dia.
Lambungnya kah yang harus saya obati, ya kan? Sensasinya kah yang harus saya obati? Masih bingung dia. Pikirannya kah yang harus saya obati? Ya, makanya mereka orang yang masih bingung pasti melakukan hal 3P. Pola pikir, pola makan, pola hidup. Ya, itu dia. Yang benar teman-teman, kalau mau sembuh dari anxiety cukup 1P. Saya kasih tahu, pola pikir aja udah. Pola pikir, nggak usah gaya-gayaan pola makan, pola hidup, udah. Ya, pola hidup kalian itu bukan melakukan pola hidup selayaknya orang normal. Ya, pola kalian tuh memperlakukan diri selayaknya selayaknya orang tidak normal. Sama pola makan kalian ini, ya, bukan memperlakukan diri selayaknya orang normal pola makan, enggak. Ya, teman-teman, ini pola makannya orang anxiety itu seperti orang nggak normal. Harus sadar teman-teman, jangan keras kepala dikasih tahu. Coba hati kalian dibuka nih, pikirannya dibuka, rasanya gimana? Bener nggak yang saya bilang? Nggak bener Mas Andi, nggak kayak gitu. Coba nih ya, saya kasih tahu. Ya, sekarang pola makan teman-teman ya, mantang makanan ya. Sekarang saya tanya, teman-teman jadi takut makanan nggak? Teman-teman jadi takut minuman nggak? Ya, orang yang sehat sakit ke dokter disuruh mantang makanan, dia mantang ya mantang, tapi dia nggak takut sama makanan. Selesai sembuh ya dia makan normal. Lah teman-teman di sini, ya, coba takut nggak dengan makanan, takut nggak dengan minuman? Ya, karena mindset pola pikir kalian terhadap pola makannya itu salah. Ya, kalian mau mantang makan apapun itu, selama pikiran teman-teman nggak bener, percuma. Ya, terus Mas Andi pola hidup ya. Pola hidup orang yang normal ya. Orang normal itu pola hidupnya itu nggak seperti teman-teman penderita anxiety. Ya, ya, mereka istirahat, cepat istirahat, tidur karena dia mikirnya besok saya kerja, besok saya berangkat pagi mau kerja. Dia istirahat cepat, ya. Itu dia. Terus orang anxiety ya, mereka tidur cepat karena kenapa? Dia pengen biar nggak capek, biar sehat, biar fit badannya. Boro-boro bisa tidur. Ya, boro-boro bisa tidur. Dia mikir tidur cepat biar sembuh. Ya, yang ada cuma ngelamunin penyakit, mikirin sensasi, mikirin penyakit di atas kasur. Orang yang pikirannya normal, dia tidur cepat, mikirinnya kehidupan. Lah kalian tidur cepat, yang dipikirin penyakit. Itu. Ya, teman-teman ya, cukup 1P. Ya. Bukannya saya menentang 3P, enggak. Saya bilang 3P itu bagus. Bagus bagi teman-teman yang pikirannya normal, yang tidak punya anxiety. 3P bagus. Kayak saya nih yang sudah sembuh ya, sudah sembuh, saya melakukan 3P, bagus. Bagus. Ya, pola hidup, pola pikir, pola makan, bagus. Tapi kalau orang anxiety nggak usah gaya-gayaan 3P, 1P aja. Ya, karena kenapa? 2P-nya ini, pola hidup, pola makanmu, membuat kamu jadi menderita. Ya, membuat kamu jadi menderita. Itu, saya udah merasakan, saya udah alami. Ya, saya udah alami. Itu dia. Ya, teman-teman harus paham. Harus paham, ya. Terus, yang nomor 6 ya, kendala-kendala apa saja yang dialami penderita anxiety ya. Yang nomor 6 itu terlalu banyak teori. Terlalu banyak teori ya. Nelpon saya ya, nelpon saya. Mas Andit mau sharing dong, gini terkait anxiety ya. Udah telepon-teleponan sama saya, udah saya kasih pemahaman, sudah saya kasih penjelasan. Ya, udah dianggap angin lalu. Ya, cari lagi dia, siapa lagi mentor. Wow, ketemu si B di telepon. Sharing lagi, ya. Gitu. Telepon lagi si C, telepon. Ya, sharing ya kan. Nelpon lagi si D, nelpon aja kerjanya. Cuma banyak teori. Ya, sama halnya teman-teman nonton YouTube si A, ditonton terus. Ya, nonton YouTube si B, ya kan? Nonton YouTube si C. Itu dia, terlalu banyak teori, teman-teman. Sembuh dari penyakit ini banyakin praktek.
banyakin praktek. Kayak temen-temen ini sehari nonton video saya 10 kali tapi cuma diem di rumah, percuma. Saya kasih tahu, percuma. Lebih baik teman-teman nonton video YouTube saya sekali, teman-teman amati, terus teman-teman cerna video YouTube saya. Selebihnya teman-teman praktek, latih mental, latih nyali kalian, bangkitin semangat kalian di luar sana. Itu jangan nonton YouTube aja kerjaannya, ya terkait penyakit, sharing, nelpon kemana-mana, ya membahas masalah penyakit. Ya itu dia. Bagaimana teman-teman mau sembuh coba? Ya ingat nggak ya teman-teman waktu sehat dulu ya, kalau nonton YouTube apa yang ditonton? Nonton penyakit teman-teman? Enggak. Ya itu dia. Teman-teman kalau searching Google atau apa, emang searchingin Google penyakit? Enggak. Terus hidup kalian kerjanya cuma mikirin penyakit? Enggak. Ya, lihat teman-teman yang nggak punya anxiety yang normal. Ya, itu dia. Nggak ada namanya ngeliat-ngeliat YouTube penyakit. Ya, yang perempuan yang ditonton drakor. Ya, yang laki-laki yang ditonton otomotif. Kena anxiety yang ditonton cara sembuh anxiety. Ya, cuma nyari cara tapi nggak praktek, percuma. Saya kasih tahu. Jadi bebel, otaknya jadi bebel karena kebanyakan teori. Saya kasih tahu. Ya, jadi keras kepala, jadi bingung sendiri. Nah itu, karena orang anxiety emang keras kepala, dikasih tahu tuh batu. Ya mohon maaf, saya juga ngalamin dulu keras kepala. Saya dinasehatin sama ibu saya, ya udahlah dilatih, jangan mau sakit mulu mikirnya. Ya, saya dikasih tahu sama istri saya, ya itu tuh penyakit ini semua dari pikiran kamu sendiri. Ya, pada saat itu saya tuh ngelawan, ngebatu ya. Dalam hati saya nih ngedongkol, saya bilang, ngegerutu hati saya. Saya bilang, kalian gak paham, kalian gak mengerti menderitanya saya, sengsaranya saya, stresnya saya. Saya ini tuh sakit, parah, bingung saya ini sakit apa, kalian gak merasakan. Kalian gak paham, gak ngerti. Ya, dulu saya seperti itu, keras kepala, batu dikasih tahu. Ya, nah, pada saat saya akhirnya bangkit, ya, saya melawan, mental saya latih, saya bangkit, semangat untuk sembuh, dan akhirnya setelah sembuh, ternyata benar teman-teman, ya, ternyata penyakit ini dari diri kita sendiri. Ya, pasti banyak ini, mau saudara, mau keluarga, mau temen yang selalu nasehatin teman-teman bahwa penyakit ini tuh dari diri kamu sendiri. Tapi teman-teman pasti ngebatu, pasti teman-teman ngelawan, ngegerutu di hati, sama seperti gerutuan saya. Ya, gak paham kalian sakit saya seperti apa, gak paham kalian menderitanya saya, kan itu. Ya, itu dia. Semangat teman-teman ya. Jangan terlalu banyak teori. Ya, praktek. Ya, kita mau sembuh dari penyakit ini nggak ada yang namanya jalan halus. Pasti ada jalan berlubangnya. Ya, jalan berlubang itulah kendala-kendala kita yang harus kita lewati untuk menuju kesembuhan. Ya, teman-teman, bangkit dong, semangat dong. Ya, oke, selanjutnya yang ketujuh ya. Teman-teman selalu menganggap dirinya sakit. Ya, itu dia kendala yang sering dialami oleh teman-teman penderita anxiety, selalu menganggap dirinya sakit. Ya. Dan akhirnya apa teman-teman? Ya badan teman-teman jadi lemes, jadi nggak bergairah, jadi nggak ada stamina, ya kan? Namanya orang sakit gimana sih? Ya, pembawaannya orang sakit. Nah, itu, teman-teman. Ya, itu dia, maunya menganggap dirinya kita tuh sakit terus. Ya. Ya, contoh kayak teman-teman, aduh, saya nggak kuat ini kerja. Aduh, nanti kerja saya takut pingsan. Aduh, saya nanti kerja lemes. Ya, akhirnya nggak masuk. Ya, terus mau olahraga, teman-teman nih ada yang ngundang, main bola yuk. Ah enggak ah, lemes saya. Ah enggak ah, nanti saya takut ah, nanti pingsan ah, nanti kambuh ah, nanti kumat ah, ya kan?
Itu teman-teman selalu melemahkan diri teman-teman sendiri ya. Terus yang saya bilang di video sebelumnya, ya teman-teman yang tadi hobi mainnya sepeda, yang goes kemana-mana, yang hobinya jogging, yang hobinya lari, kena anxiety, cuma bisanya berjemur ya. Padahal itu kalau disuruh lari kuat dia, kuat ya. Karena teman-teman selalu menganggap diri teman-teman sakit ya. Diri teman-teman itu gimana teman-teman sendiri ya. Nih badan kalian tuh nurut dengan diri teman-teman, dengan pikiran teman-teman. Tergantung teman-teman ya, mengarahkan nih dirinya kemana, ke lemah atau ke kuat, ke semangat atau enggak, ya tergantung teman-teman sendiri ya. Teman-teman anxiety kerja bisa kok, kuat kok, nggak kenapa-napa ya. Mau kemana-mana nggak kenapa-napa kok, nggak ada apa-apa kok. Mau olahraga bisa kok, kuat kok ya. Karena kenapa? Teman-teman menganggap selalu nggak bisa, nggak kuat, karena mindset teman-teman yang salah. Selalu menganggap diri teman-teman itu sakit. Teman-teman selalu memperlakukan diri teman-teman selayaknya orang sakit ya. Bagi perempuan ya, waktu sehat dulu ya, waktu sehat dulu, wah wanginya itu parfumnya semerbak, wanginya semerbak. Kena anxiety, baunya fresh care, baunya balsem ya. Itu dia ya. Maaf, jangan ada yang kesinggung, emang realitanya seperti itu. Saya yang laki-laki ya, baunya balsem, baunya fresh care dulu ya kan. Boro-boro mau mandi, boro-boro mikirin penampilan. Nah, udah nggak kepikiran sama saya. Itu dia, karena saya dulu selalu menganggap diri saya sakit, makanya saya lama sembuhnya. Ya, itu dia ya. Tapi akhirnya saya bisa sembuh karena saya bangkit dari keterpurukan. Nggak mau saya sakit lama-lama kayak gini ya, nggak mau. Saya pengen bahagia, saya mau seneng, nikmatin selagi saya masih hidup ya. Karena saya punya anak yang harus saya banggakan, yang harus saya besarkan ya, yang harus saya pikirkan masa depannya. Dan saya punya istri yang harus saya sayang, yang harus saya jaga ya. Dan saya harus mencari nafkah buat keluarga saya. Saya masih punya orang tua yang harus saya jaga, yang saya harus rawat. Itu teman-teman mikir ke sana, jangan mikirin penyakit mulu ya. Teman-teman itu sehat, saya kasih tahu teman-teman itu sehat, tinggal teman-teman memperlakukan diri teman-teman seperti orang sakit atau tidak ya. Semangat dong teman-teman ya, bangkit itu loh. Nah, terus selanjutnya yang ke-8 ya, kendala yang biasa dialami oleh penderita itu ini menganggap dirinya itu sembuh kalau tidak merasakan sensasi. Nah, jadi teman-teman di sini menganggap sembuh dari penyakit ini kita tidak merasakan sensasi. Jadi mereka makanya fokus menyembuhkan sensasi, karena pada dasarnya dia berharap sembuh dari penyakit ini kita tidak merasakan sensasi. Ya, itu salah teman-teman. Salah. Ya, salah. Itu karena sembuh dari penyakit ini tuh kita tetap merasakan sensasi tetap. Ya, itu dia. Jadi gini teman-teman, sembuh dari penyakit ini bukan berarti kita tidak merasakan sensasi. Kalau teman-teman beranggapan sembuh dari penyakit ini kita tidak merasakan sensasi, itu salah besar. Salah besar. Ya, kalian bisa contohkan sama keluarga kalian atau teman kalian. Lihat mereka yang tidak punya anxiety, dia pernah sakit nggak? Pasti pernah. Dan ingat nggak teman-teman, waktu sehat dulu sebelum terkena anxiety, teman-teman pernah merasakan sensasi nggak? Pernah, ya. Contohnya nih yang dulu-dulu nih teman-teman biasa rasakan ya, waktu sebelum kena anxiety, teman-teman pernah diare, ya, pernah sering sendawa, pernah pusing, pernah demam, pernah batuk pilek, pernah meriang, ya, pernah greges badannya, pernah kesemutan, ya.
Itu dia, pernah sakit leher, pernah sakit punggung, pernah kram. Semua teman-teman merasakan, tapi pada saat dulu teman-teman belum punya anxiety, teman-teman menganggap itu biasa. Ya, menganggap itu semua biasa. Dan sekarang teman-teman yang sudah punya anxiety menganggap semua itu luar biasa. Dan bagaimana caranya teman-teman obati sensasi tersebut? Ya, itu dia. Ya, jadi saya katakan teman-teman, sembuh dari penyakit ini kita tetap merasakan sensasi. Ya, tapi kalau yang saya maksud nih gini, ya kan tadi kan saya jelaskan sembuh dari penyakit ini kita tetap merasakan sensasi, tetap. Ya, terus gini teman-teman, saya jabarkan lagi. Sembuh dari penyakit ini, ya, dikatakan sembuh dari penyakit ini, semua itu berkaitan dengan pikiran dan hati. Ya, pikiran dan hati. Ya, pikiran teman-teman ini tenang, pikiran teman-teman itu rileks, pikiran teman-teman udah nggak mikirin penyakit, teman-teman udah bisa mengendalikan pikiran. Ya, pikiran nggak ngoceh. Ya, terus hati teman-teman bisa bahagia lagi, seneng lagi, ceria lagi, percaya diri lagi. Ya, bisa tertawa lepas lagi, bisa tersenyum ikhlas, ya, bisa tersenyum lebar ikhlas dari hati. Ya, itu dia teman-teman. Jadi terkait sembuh dari anxiety itu yang saya sebutkan tadi, terkait hati dan pikiran kita. Bukan patokannya, bukan sensasi. Ya, itu ya teman-teman. Terus juga gini teman-teman, ya, kita ini misalnya Mas Andit, berarti kalau mau sembuh dari anxiety kita nggak boleh takut ya. Ya tetap ya, namanya takut itu naluri manusia. Terus Mas Andit, kita kalau mau sembuh dari penyakit ini nggak boleh cemas ya. Ya tetap kita cemas gitu loh. Tetap itu semua itu naluri manusia. Takut, cemas, gelisah, panik, seneng, ceria, percaya diri, itu semua naluri manusia. Ya, naluri manusia. Itu dia. Orang yang nggak punya anxiety pun mereka punya rasa takut. Ya, orang yang nggak punya anxiety mereka juga cemas. Ya, mereka cemas, mereka takut, mereka gelisah, mereka khawatir, merasakan mereka. Tapi sewajarnya, sewajarnya. Ya, itu dia. Jadi teman-teman, ayo semangat, ya. Semangat. Coba teman-teman, kendala-kendala apa yang tadi saya sebutkan, ada nggak salah satu yang sedang teman-teman alami? Ya, itu udah saya kasih solusinya. Ya, teman-teman harus bisa sembuh dari penyakit ini. Ya, semangat teman-teman. Terus mohon maaf, maaf banget kalau di video kali ini saya agak keras ya, agak keras berbicaranya. Terus akhirnya ada yang merasa tersinggung, ada yang merasa tersakiti. Mohon dimaafkan. Karena kenapa teman-teman, saya tuh bicara di video kali ini nih ya, agar teman-teman itu paham dan bisa mengerti, ya, dan bisa mengerti, dan akhirnya teman-teman bisa namanya terlepas dari yang namanya anxiety, ya. Itu dia teman-teman ya. Mohon dimaafkan ya sekali lagi ya omongan saya kalau ada yang menyakiti, ada yang tersakiti dengan omongan saya. Baik, sementara saya akhiri video saya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.